Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sobat pejuang rupiah dimanapun para sobat berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga setiap usaha yang kita lakukan ini, baik usaha nambang koin Pi Network ataupun usaha nambang koin-koin lainnya yang melalui aplikasi dan melalui HP kita masing-masing, dan usaha kita di luaran sana juga yang sudah menjadi rutinitas kita, yang sudah menjadi tugas pokok kita, apapun profesinya, apapun jenis bidang usahanya, semoga selalu diberikan kelancaran dan diberikan keberhasilan oleh Allah, dan semoga usaha kita tersebut bisa menjadi berkah buat kita dan keluarga kita tentunya, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini channel Pejuang Rupiah akan memberikan informasi terbaru dan terupdate dari aplikasi Pi Network, ya, dimana aplikasi Pi Network pada hari ini, tepatnya pada pagi menjelang siang, ya, pagi menjelang siang, dimana tampilan aplikasi Pi Network, ya, di beranda aplikasi Pi Network ini telah berubah, ya. Tepatnya hari ini tanggal 25 Maret telah terjadi perubahan pada tampilan beranda aplikasi Pi Network. Tentunya kita ketahui semua bahwa setiap kali ada perubahan yang terjadi di tampilan beranda aplikasi Pi Network kita, nah tentunya itu menandakan ada informasi yang diberikan oleh pihak core team kepada kita para pioner, ya, melalui akun Pi kita masing-masing. Nah, di sini tentunya, ya, ada informasi atau update terbaru yang diberikan oleh pihak core team mengenai, ya, artikel dari media sosial, ya, dari luar negeri sana yang bernama News BTC, di mana media digital tersebut mungkin, ya, News BTC ini itu di artikelnya menyebutkan tentang aplikasi Pi Network ini, apa yang sudah dicapai dan apa rencana ke depan oleh pihak Pi Network. Nah, di sini di artikelnya, ya, di artikel di media News BTC ini itu sangatlah panjang, ya, di mana pembahasannya banyak sekali, ya, di mana dikatakan bahwa pencapaian pioner atau pengguna aplikasi pioner dari Pi Network ini telah meningkat 2 kali lipatnya lebih, dan tentunya aplikasi Pi Network juga telah bekerja keras, ya, dalam setahun belakangan ini untuk menambahkan fitur-fitur terbaru dan tentunya program-program terbaru, ya, dan banyak lagi lainnya bagian dari rencana core team yang dijelaskan di artikel News BTC ini. Jadi tentunya, ya, kita selaku pioner harus mengetahui dan wajib membaca dari isi artikel dari media sosial News BTC ini. Tapi sayangnya, ya, di sini, ya, bagi saya pribadi, ya, update pada hari ini tidak merupakan surprise, ya, tidak merupakan surprise. Karena apa? Karena saya malah lebih dulu, ya, menceritakan dan membuat konten, ya, dan sudah saya upload kemarin, ya, ke YouTube saya, di mana informasi dari artikel News BTC ini udah saya bahas, ya. Nah, di sana sudah saya bacakan tentunya, dan dengan durasi yang sangat panjang, ya. Nah, di mana kita para pioner tentunya harus, ya, tahu informasi itu. Ya, tujuannya agar apa, ya? Di sana saya menceritakan kenapa saya membuat konten dengan durasi yang panjang mengenai artikel dari News BTC ini pada hari kemarin, ya, yang ternyata ini merupakan update terbaru dari aplikasi Pi Network pada hari ini. Di video saya kemarin itu dikatakan, ya, saya mengatakan bahwa kita pioner harus mengetahui informasi dari artikel tersebut.
Tujuannya agar para pioner ya, kita selaku para penambang aplikasi P-Network ya, di sini kita harus ya mengetahui eh, rencana ataupun pencapaian yang sudah dikerjakan atau diraih oleh Kortim, bahkan sudah diselesaikan oleh Kortim. Nah, tentunya kita kalau sudah mengetahui tentang artikel tersebut, jadi ya kita mempunyai pandangan. Nah, di sini tentunya kita harus mengambil sikap. Sikapnya seperti apa? Nah, di sini saya menginformasikan dan berpesan kepada pioner semua ya, dimana kita selaku pioner ya, di sini kita kan lagi berusaha menambang ya, dan tentunya ingin mengharapkan hasil, dan mengharapkan hasil tentunya ya tidak hanya dengan kita mengklik logo petir saja ya, tentunya di situ ada informasi-informasi yang harus kita ketahui dan langkah-langkah yang harus kita lakukan di aplikasi P-Network ini, dan tentunya ada hal-hal lain yang harus kita pelajari agar tentunya kita ya selaku pioner P-Network jadi bisa mengetahui, yang pertama mengetahui, terus kedua memaklumi ya, dimana kita mengetahui ya, setelah mengetahui jadi memaklumi, ternyata oh iya ya, ternyata Kortim ini kerjanya sangat berat sekali, dan ternyata Kortim ini juga tidak diam saja, malah sudah ekstra ya, kerja kerasnya sudah ekstra untuk mewujudkan aplikasi P-Network ini agar ya segera berhasil untuk menyelesaikan masalah KYC dan masalah mainnet terbuka nanti ke depannya, dan banyak lagi proyek-proyek yang akan dijalankan oleh pihak Kortim. Dan tentunya melalui artikel ini ya, para pioner jadi secara tidak langsung ya kita dituntut untuk mengetahui lah ya apa yang menjadi tugas Kortim pada saat ini, dan apa yang sudah dicapai oleh Kortim pada tahun lalu sampai tahun ini, dan tentunya rencana yang akan dilakukan oleh Kortim di tahun ke depan dan kedepannya lagi. Nah, dan tentunya itu yang harus kita pahami. Nah, jadi jangan ya kita tentunya para pioner hanya mengharapkan endingnya saja, hasil akhirnya saja, mau enaknya aja ya, baru nambang 1 bulan baru nambang 1 bulan udah nanya kapan withdraw, udah nanya kapan KYC ya. Ya ikutin dulu ya prosesnya ya, kita nikmatin dulu aja prosesnya, karena tentunya ya kalau saya memberikan contoh seperti kita ingin menanam sebuah tanaman, di mana tanaman itu ada buahnya, mungkin cabai, entah buah-buahan yang lain ya, dan banyak ya. Di sini saya contohkan cabai aja yang lebih cepat ya ceritanya. Di sini tentunya di mana kita ingin mendapatkan hasil dari tanaman kita ya, di mana kita menanam sebuah cabai ini saya contohkan ya, tentunya kita harus pertama membuat benihnya dulu, kita semaikan benihnya ya. Setelah kita semaikan benihnya, sudah keluar ya bibitnya ya, kita semaikan bibitnya dan sudah muncul daun 1-2, kita rawat udah 1 bulan, baru kita pindahkan ke lahan. Setelah pindahkan ke lahan barulah kita rawat. Nah, sebelum pindah ke lahan pun ya tetap kita rawat. Nah, jadi semuanya itu ada prosesnya. Jadi di mana kita setiap ingin mendapatkan hasil, kita harus berproses, dan prosesnya itu harus kita jalanin ya. Kita harus jalanin ya, seperti kita menanam cabai dari kecil, kita rawat ya, kita besarkan hingga besar, kita jaga agar jangan sampai ada yang merusak, entah dari hewan, entah dari orang ya, yang ingin merusak tanaman kita. Ini perlu kita jaga baik-baik ya, si tanaman ini. Sama halnya seperti aplikasi P-Network, jangan hanya taunya menanam
mengklik petir saja, ya menambang saja, tapi ingin hasil akhirnya saja, kapan withdrawnya, kapan KYC-nya, tapi nggak mau tahu ibaratnya masalah yang terjadi. Ya, jadi di sini tentunya kita selaku pioner ya, saya mengajak untuk lebih bijak lagi ya, bersikap lebih dewasa lagi tentang project ya, apalagi aplikasi Pi Network ini projectnya sangat luas dan besar sekali, skala internasional, bukan hanya 1 2 atau 10 20 negara yang mengikuti aplikasi Pi Network ini. Tentunya lebih dari 200 negara yang sudah mengikuti aplikasi Pi Network ini, dan di mana tentunya pasti ada hambatan-hambatan dalam menghadapi pekerjaan tersebut. Nah, tentunya pihak core team pun pasti tidak akan diam saja, pasti ingin secepatnya menyelesaikan, dan kita sebagai pioner harus tahu dan harus mengarah ke sana ya. Anggap aja ini kalau kita ya, kita mempunyai suatu project atau suatu rencana, tentunya kan kita sudah memikirkan, dan tentunya ternyata sesuai yang kita pikirkan, ternyata pas setelah kita kerjakan ternyata nggak sesuai ekspektasinya ya. Nah, di plannya secara di atas kertas lancar, tapi ternyata pas prakteknya kan ada aja masalahnya, dari ini dari itu ya, dari atas dari bawah, dari depan dari belakang, dari kiri dari kanan. Nah, seperti itu. Jadi tentunya saya hanya berharap ya di update video, di update mengenai artikel dari News BTC ini ya. Di sini kita harus memahami tentang isi dari artikel tersebut ya, bahwa core team ya sudah melakukan kerja kerasnya ya, dan tentunya kita perlu mendukung dan mensupport apa yang akan nanti kedepannya core team kerjakan. Tanpa kita minta pun tentunya core team itu sudah tahu ya, tanpa kita minta pun core team pun sudah tahu. Tentunya core team adalah orang-orang hebat yang tahu lebih duluan daripada kita, karena dia yang membuat aplikasinya ya, karena dia yang membuat sistem kerjanya. Jadi dia itu lebih tahu daripada kita. Jadi kita tinggal mengikuti arahan-arahan dari pihak core team saja. Jadi untuk informasi pada kesempatan kali ini ya, untuk masalah artikel News BTC ini saya tidak akan mengulasnya ya, mengulangnya 2 kali, karena saya sudah membuat konten di video saya sebelumnya. Jadi untuk para pioner yang sudah mengetahui tentang News BTC ini, kemarin mungkin melihat videonya di skip ya, silahkan dibuka lagi, jangan di skip ya. Atau bagi yang belum ya melihat video saya ya, yang baru mampir ke channel Pejuang Rupiah ini, silahkan aja ya, tentunya dengan cara mensubscribe dulu channel Pejuang Rupiah ini dan nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dan terupdate dari channel Pejuang Rupiah ini. Dan bagi yang sudah mendukung channel Pejuang Rupiah ini, saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Untuk informasi update pada kali ini ya, saya tidak akan berbicara banyak ya, tidak akan mengulang-ulang lagi. Dan bagi yang belum bergabung di aplikasi Pi Network ya, segeralah bergabung di aplikasi Pi Network ini, mumpung ya, mumpung masih ada kesempatan dan peluangnya masih luas dan besar tentunya. Nah, di sini mumpung kita ya masih diberikan kesehatan, yang terutama bisa melakukan aktivitas ini itu ya, dan tentunya mumpung HP kita masih cukup RAM-nya ya, dimana daripada HP kita RAM-nya dibiarkan kosong, tentunya ya kita lebih baik mendownload aplikasi mining, terutama Pi Network ini, dan banyak aplikasi mining lainnya ya, karena itu sangatlah bermanfaat sekali buat kehidupan kita di tahun-tahun yang akan datang tentunya. Dan bagi yang ingin bergabung di aplikasi Pi Network dan belum mendapatkan undangan, mungkin di luaran sana ya belum ada yang mengajak tentang aplikasi Pi Network ini, dan kebetulan baru mampir ke channel Pejuang Rupiah ini dan baru mengetahui aplikasi Pi Network dan ingin bergabung di aplikasi Pi Network ya,
Jikalau tidak keberatan silahkan gunakan kode undangan saya yaitu PPN83 dan ingin lebih jelasnya lihat aja di link deskripsi video ini dan bagaimana cara bergabungnya lihat aja juga dia di video saya sebelumnya itu sudah saya buatkan tutorial cara bergabungnya. Nah, jadi untuk informasi saya cukupkan sampai di sini saja ya. Semoga aplikasi P-Network ini kedepannya bisa membawa manfaat untuk orang banyak khususnya kita para pioner P-Network dan semoga aplikasi P-Network ini bisa mewujudkan impian kita ya dan merubah taraf kehidupan kita khususnya para pionernya dari yang belum baik ke depannya semoga bisa lebih baik lagi dan yang sudah baik menjadi jauh-jauh lebih baik lagi bersama aplikasi P-Network dan untuk para pioner saya pesan ya tetap semangat dan selalu tetap konsisten dalam menjaga klik petirnya karena tentunya kedepannya ya per satu koin P-Network ya di tahun-tahun di masa yang akan datang ini akan sangat berharga. Memang sekarang belum ada harganya tapi yakin dan percayalah pada tahun-tahun ya yang akan datang satu koin P-Network itu ya akan mempunyai nilai yang sangat tinggi. Jadi jangan ya dibiarkan aplikasi P-Network-nya mati berlarut-larut apalagi tidak dinyalakan berhari-hari. Nanti yang rugi Anda sendiri. Semoga kita semua para pioner bisa sukses berjamaah dan bisa kaya rame-rame. Salam petir, jeger jeger jeger. Saya tutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.